Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sifan Nurhalimatul Hadiah dengan NIM 2108033 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah video mengenai sistem transportasi dalam gedung yang diunggah oleh akun YouTube Barlis Arsitektur Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem transportasi dalam gedung pada proyek bangunan tinggi. Sistem transportasi dalam gedung ini ialah salah satu sistem yang sangat penting di dalam bangunan tinggi, mengingat aktivitas pergerakan pada bangunan tinggi itu tidak bisa dilepaskan dari sistem transportasi tersebut, karena tidak mungkin seseorang, baik itu orang ataupun barang, bergerak atau berpindah hanya dengan mengandalkan sarana transportasi konvensional seperti tangga, sehingga penting untuk kita pelajari sistem transportasi dalam gedung ini. Yang paling banyak berkaitan dengan bidang arsitektural ialah terkait lift atau elevator, di mana ini merupakan alat transportasi yang paling umum digunakan. Selain itu juga ada eskalator dan travelator. Namun khusus materi kali ini kita akan fokus membahas lift atau elevator, karena hal ini atau sistem ini yang memiliki dampak signifikan terhadap desain arsitektural, sehingga kita sebagai perencana arsitektur harus memperhatikan aspek-aspek apa saja terkait dengan lift atau elevator ini. Nantinya akan kami bahas mengenai pertimbangan dalam menentukan jumlah atau kapasitas lift, komponen lift, konfigurasi atau layoutnya, serta terakhir juga akan mengenai zoning atau adanya private lift pada proyek-proyek tertentu. Oke, kita langsung mulai dari bagian pertama. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, transportasi dalam gedung itu terdiri dari lift atau elevator, eskalator, dan travelator. Nah, untuk tata perencanaan sistem transportasi vertikal dalam gedung itu diatur dalam SNI nomor 036573/2001. Mengenai penentuan jumlah dan kapasitas lift. Jadi terkait dengan kapasitas dan jumlah lift ini sebenarnya yang akan menghitung nanti ialah konsultan mechanical, electrical, plumbing. Namun sebagai perencana arsitektur ada baiknya juga mengetahui secara sekilas atau secara singkat aspek-aspek atau faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan jumlah dan kapasitas lift. Pertama ialah yang menentukan jumlah dan kapasitas lift adalah fungsi bangunan. Jadi perbedaan fungsi bangunan akan menentukan perbedaan jumlah lift yang ada pada bangunan tersebut. Misalnya apakah fungsinya sebagai hunian, perkantoran, atau mungkin area-area komersial. Jadi beda fungsi, maka kebutuhan baik jumlah dan kapasitas liftnya berbeda. Yang kedua ialah terkait populasi manusia di dalam gedung tersebut. Jadi tentunya nanti ada perhitungan lagi, semakin banyak populasinya, maka kebutuhan liftnya juga berbeda dengan populasi yang sedikit. Nah, ini nyambung dengan fungsi bangunan itu tadi. Jadi penting untuk kita ketahui ada fungsi, ada kapasitas. Selanjutnya ialah terkait jumlah lantai dari bangunan itu sendiri, atau kita sebutnya stops. Jadi jumlah pemberhentian dari lift itu akan mempengaruhi juga kapasitas dan jumlah lift yang akan kita tentukan atau kita desain pada bangunan ini. Jadi tentunya semakin tinggi bangunannya, maka kebutuhan terkait jumlah dan kapasitas liftnya semakin banyak, dan tentunya juga nanti kecepatan liftnya juga berbeda gitu antara bangunan bertingkat yang agak rendah dengan yang sangat tinggi. Terus penentuan lift ini juga dipengaruhi oleh travel distance atau tinggi bangunan. Jadi tinggi bangunan ini juga menentukan bagaimana, mirip dengan jumlah lantai tadi, kapasitasnya, kecepatannya bagaimana. Cuma bedanya kalau jumlah lantai tadi karena stop atau pemberhentian, nanti hubungannya juga dengan waktu tunggu dari pengguna bangunan itu sendiri, sehingga ini mempengaruhi juga terkait penentuan waktu tunggu atau waiting time dari sebuah gedung. Nah, ini biasanya waktu tunggu ini dipengaruhi oleh grade atau kelas bangunan itu sendiri. Jadi misalnya untuk bangunan-bangunan yang kelasnya atau segmennya middle atau mid low, biasanya aspek-aspek waktu tunggu ini tidak terlalu signifikan, meskipun ada standarnya, misalnya menunggu maksimal 1 menit kan, 2 menit kan. Namun untuk proyek-proyek yang menengah ke atas atau bangunan premium, maka waiting time atau waktu tunggu ini menjadi signifikan, karena menentukan kenyamanan dan eksklusivitas dari bangunan itu sendiri. Jadi semakin singkat waktu tunggunya, maka semakin nyaman gedung itu menservis atau melayani penggunanya. Nah, jadi perbedaan grade atau kelas bangunan tadi akan mempengaruhi waktu tunggunya. Bahkan di beberapa proyek, misalnya perkantoran kelas A, ada maksimal waktu tunggu dalam sebuah lobby lift itu misalnya entah setengah menit kah, atau 45 detik atau 1 menit, tergantung bangunannya seperti apa. Nah, ini juga nantinya akan berpengaruh terkait jumlah dan kapasitas lift yang akan kita tentukan pada proyek bangunan kita. Namun untuk detail perhitungannya nanti dari konsultan mechanical, electrical, plumbing, biasanya bekerja sama juga dengan merek-merek lift tertentu, supplier atau kontraktor lift, yang akan menentukan secara pasti berapa jumlahnya, kapasitas dan kecepatannya, sehingga bisa diketahui nantinya berapa waktu tunggu dari pengguna gedung tersebut. Oke, masuk. Nah, dalam menentukan jumlah lift dan kapasitas lift itu terdapat beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, ada fungsi bangunan, yang kedua populasi dari bangunan tersebut, yang ketiga waktu tunggu atau waiting time, yang keempat yaitu jumlah lantai, dan yang terakhir yaitu tinggi bangunannya sendiri atau disebut juga distance. Ke bagian selanjutnya mengenai komponen lift. Nah, ini juga sangat penting untuk kita ketahui sebagai perencana arsitektur. Ada apa saja sih item-item yang perlu kita siapkan dalam aspek perencanaan arsitektur yang berhubungan dengan transportasi dalam gedung atau lift elevator itu sendiri. Jadi misalnya ini ada sebuah gedung, terus kita zoom, ada gambar lift dan instalasinya. Ada apa saja di sini yang perlu kita ketahui? Yang pertama tentunya ialah yang seperti digambar adalah car lift. Jadi car lift itu istilah untuk ruangan tempat pengguna menggunakan liftnya di dalam ruangannya, itu yang namanya car, baik itu untuk manusia ataupun untuk barang. Maka kalau untuk barang ialah service lift biasanya namanya. Nah, ini namanya car
car, jadi sisi dalam dari lift yang bisa bergerak naik turun di dalam hoistway atau di dalam selubung lift itu sendiri. Nah, di car itu juga yang perlu diketahui adanya opening. Opening itu ada lebar minimum dan tinggi minimum. Jadi biasanya untuk lift penumpang itu 1,1 meter, lebarnya untuk lift Fire Lift itu 1,3. Jadi tergantung kebutuhan liftnya seperti apa. Jadi itu namanya openingan, di mana pintu buka tutup. Yang bagian selanjutnya ada yang namanya hoistway. Hoistway itu yang warna titik-titik kuning tua atau orange itu ialah kotak atau selubung ruang luncur untuk lift itu bergerak naik turun. Nah, itu namanya hoistway. Jadi baik itu car itu hoistway saling terkait ya. Semakin besar car liftnya, maka hoistway-nya semakin besar, dan memang ada jarak dari car ke hoistway itu tidak langsung menempel karena itu sebagai ruang luncur. Nanti ada beberapa peralatan seperti counterweight, ada beberapa struktur-struktur rangka juga di daerah situ. Jadi itu ada toleransi jarak-jarak minimumnya. Nah, kalau di gambar kanan itu ialah ruang luncur itu nanti hubungannya dengan travel distance. Jadi nanti berapa panjang atau berapa tinggi bangunannya dan berapa banyak pemberhentiannya. Nah, itulah yang kita sebut area hoistway atau selubung untuk ruang luncur lift. Masuk ke bagian selanjutnya ialah ada yang namanya counterweight. Jadi kalau di gambar itu yang warnanya orange atau coklat di belakang dari car lift, biasanya yang sistem konvensional lift biasa seperti ini yang mesinnya di atas, itu counterweight sebagai bagian pemberat dari lift. Jadi dia pada saat liftnya naik maka counterweightnya turun dan sebaliknya. Jadi itu ada di belakang dari car liftnya. Kalau lift service biasanya counterweightnya ada di samping, tapi sama-sama fungsinya sebagai pemberat dari lift untuk naik turun dan ditarik oleh semacam katrol di atas di ruang mesinnya. Selain itu ada yang namanya istilahnya overhead. Overhead ini ialah jarak antara lantai terakhir sampai dengan dasar ruang mesin atau atap dari hoistway ruang luncur itu sendiri. Nah, biasanya ini tergantung dari kecepatan lift ya, dari dalam perencanaannya. Rata-rata sih yang di proyek-proyek pada umumnya overhead ini atau di lantai paling atas itu tingginya 4,5 sampai 5 meter sebelum mesin lift. Jadi kalau misalnya gedung kantor itu rata-rata 4 sampai 4,2 meter, maka perlu ditambahkan beberapa senti sampai menuju titik overhead atau ruang mesin liftnya. Atau untuk apartemen biasanya rata-rata 3,2 atau 3,5 meter per lantainya, maka harus ditambahkan kurang lebih 1 meter sampai 1,5 meter yang disebut overhead. Jadi karena di atas karnya itu ada beberapa komponen mesin ya, jadi tidak bisa karnya mentok ke ruang mesin lift. Lanjut ke bagian atas dari gedung, itu istilahnya disebutnya ruang mesin atau ruang mesin lift. Itu biasanya tergantung mesinnya, rata-rata tingginya 3 meteran. Itu biasanya juga di dalamnya ada AC, terus bisa diakses, biasanya ada tangga, ada pintunya ke area tersebut. Di situ untuk maintenance. Jadi kalau suatu waktu ada masalah atau perlu pemeliharaan, maka petugas akan memperbaiki atau memaintenance lift di ruang mesin. Jadi pada umumnya lift-lift yang ditemui di proyek-proyek HRS Building di Indonesia, mesinnya memang menggunakan mesin di atas atau menggunakan ruang mesin yang besar. Namun ada juga beberapa inovasi baru di dalam perencanaan lift ini, di mana ruang mesinnya itu kecil, lebih kecil. Jadi disebutnya lift roomless. Jadi kebutuhan ruang liftnya lebih kecil dari ruang mesin lift konvensional seperti ini. Cuma biasanya yang lift roomless itu ada batasan ketinggian lantai, tidak bisa yang sangat high rise gitu. Jadi, nah kita lihat di gambar, ruang mesin ini biasanya jauh lebih besar dari ruang hoistway atau ruang luncur liftnya. Biasanya ada tambahan 2 sampai 3 meter maju ke depan gitu, lebih panjang. Dan bagian terakhir dari komponen lift itu ada yang namanya pit lift. Nah, pit lift ini ialah landasan terbawah dari suatu lift, di mana pit lift ini semacam kayak bak gitu ke bawah. Biasanya tingginya tergantung ketinggian bangunan juga, rata-rata 1,5 meter bisa sampai 2 meter tergantung tinggi bangunannya. Jadi semacam penyangga atau penahan pada saat lift turun ke bawah sampai ke lantai paling bawah. Jadi itu komponen-komponen lift yang perlu diketahui dalam hal kita sebagai perencana arsitek. Jadi jangan sampai dalam komponen-komponen penting dalam lift itu terdiri dari beberapa komponen. Itu yang pertama ada car lift, yang mana merupakan ruang tunggu pengguna. Nah, selanjutnya yaitu opening atau jalur masuk pengguna untuk menggunakan lift. Lalu ada hoistway yang merupakan kotak atau selubung luncur untuk lift bergerak naik turun. Lalu ada counterweight yang mana sebagai bagian pemberat dari lift. Lalu ada overhead yang mana jarak antara lantai terakhir dan dasar ruang mesin. Lalu ada ruang mesin yang digunakan untuk maintenance lift sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada pit lift yang digunakan sebagai penahan atau penyangga pada saat lift turun ke bawah. Perencanaan bangunan tidak menyediakan area-area ini, karena nanti pada saat konsultan yang merencanakan lift, konsultan MEP atau pada saat pelaksanaan, pasti ruang-ruang ini standar-standarnya ada dan dibutuhkan. Nah, terkait kapasitasnya seperti apa, tergantung ukurannya itu tergantung dari kapasitas lift yang dipilih. Jadi tadi semakin besar liftnya, car-nya, maka hoistway-nya semakin besar, dan pit lift dan ruang mesin juga ditentukan oleh ketinggian lantai atau distance, travel distance dari lift itu sendiri. Oke, itu mengenai komponen lift. Kita masuk ke bagian selanjutnya terkait detail dari lift itu sendiri. Pertama kita masuk ke service lift. Service lift itu apa? Service lift itu pada umumnya bentuknya seperti di gambar, beragam. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya memanjang. Cuma yang kalau di Indonesia rata-rata service lift itu digunakan juga sebagai fire lift. Jadi kita kaji detailnya. Jadi dalam satu bangunan ketentuannya service lift ini paling tidak minimum harus disediakan 1 buah service lift. Jadi misalnya ada beberapa lift passenger, maka harus ada service lift khusus untuk barang, untuk pengangkutan sampah dan lain-lain. Dan juga biasanya kalau gedung-gedung baru itu, kalau misalnya lagi dibikin di renov interiornya atau di fitting out, ya untuk mengangkut material atau furniture-nya yang pakai mesin lift ini. Tidak boleh pakai service lift, tidak boleh pakai passenger lift.
Nah, pada umumnya setiap 4 sampai 5 lift passenger diperlukan satu lift service. Ini standarnya. Jadi kalau misalnya ada 8 lift passengers, maka perlu 2 lift service, kurang lebih seperti itu, supaya pada saat terjadi pemeliharaan atau kebutuhannya lagi, loadnya lagi tinggi, tidak terlalu penuh untuk antrian nunggunya. Jadi kalau 8 lift kurang lebih perlu 2 lift service. Untuk hotel dan apartemen, nah ini catatan, lift service harus bisa memuat tempat tidur, jadi disebutnya bed lift. Jadi kalau kita lihat di gambar, bentuknya agak memanjang ke belakang, jadi control bednya ditaruh di kanan atau kirinya, pintunya juga agak ke samping. Nah ini bed lift ini, karena kalau apartemen dan hotel kan pasti ada furniture berupa kasur atau lemari yang cukup besar, nah sehingga furniture tersebut bisa masuk ke dalam lift. Jadi itu, tapi untuk perkantoran tidak dipermasalahkan kalau service liftnya itu berbentuk petak, tidak masalah, karena kantor itu kan paling hanya meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya, tidak ada yang sifatnya furniture besar seperti sofa, kasur, dan lain sebagainya, terutama bed ya, itu yang cukup besar. Oke, lift service pada bangunan tinggi pada umumnya juga difungsikan sekaligus sebagai fire lift, sehingga kaidah-kaidah perencanaannya harus mengikuti standar dari fire lift itu sendiri. Jadi misalnya ini dari Pergub DKI Jakarta nomor 200 tahun 2015 tentang syarat teknis akses kebakaran, ada beberapa syarat dalam dimensi dari fire lift atau lift kebakaran itu sendiri, karena service lift berfungsi sebagai lift kebakaran. Yaitu yang pertama, lebar dalamnya minimal 1,6 meter dan panjang kedalamannya 2,28. Tinggi plafon atau langit-langitnya minimum 2,3. Jadi beda dengan lift yang kotak biasa. Nah itu tadi sekaligus juga kalau hotel dan apartemen untuk bed lift, tapi di satu sisi dia untuk bisa lift kebakaran atau fire lift. Dan juga yang penting ialah lebar openingannya minimum 1,3 meter bersih, jadi untuk keluar masuk petugas pemadam kebakaran yang bisa juga membawa equipment atau peralatan untuk memadamkan api pada saat terjadi kebakaran, sehingga, dan ada batas minimumnya juga, tingginya 2,1 meter, sehingga fire lift, service lift yang berfungsi sekaligus fire lift ini harus memenuhi syarat-syarat yang minimum untuk requirement dalam penyelamatan kebakaran. Oke, itu mengenai service lift. Kita lanjut ke passenger lift. Jadi ini lift penumpang. Secara biasanya pada umumnya lift penumpang itu relatif bentuknya kotak, counterweightnya di belakang. Nah ini syaratnya ada 2 tipe sebenarnya lift penumpang itu. Untuk bangunan skala kecil biasanya kapasitasnya memang juga kecil. Jadi lift itu ada yang car-nya atau kapasitasnya kecil, itu juga bebannya paling 1000 kg untuk 12 sampai 15 orang. Tapi untuk lift yang bangunannya besar, maka dia pakai skala besar. Jadi itu bisa sampai satu lift itu untuk 24 orang, bebannya bisa 1600 kg. Jadi sebenarnya beban ini tergantung ya jumlah kapasitasnya. Misalnya rata-rata orang di Indonesia beratnya 70 kah atau 80 kg kah gitu, atau di luar negeri mungkin bisa jadi per orangnya itu bisa 90 atau 100 kg ya. Jadi jumlah orang ini sebenarnya fleksibel ya, tergantung di negara apa dan orangnya bisa besar atau tidak. Tapi kalau yang beban ini yang sebenarnya definitif. Jadi kalau kita menentukan spesifikasi lift, biasanya dikonversinya ke beban kilogramnya, karena itu yang benar-benar akan diuji dan dibuktikan nanti di pelaksanaannya. Oke, pada proyek rumah sakit, lift passenger ini harus merupakan bed lift karena sehingga bisa untuk memuat tidur pasien. Jadi kalau di bangunan biasa yang bed lift itu untuk lift service, tapi kalau di rumah sakit sudah service liftnya juga bisa untuk bed, di lift passengernya juga harus pakai yang bed lift, karena itu tadi biasanya suster atau perawat akan mendorong bed untuk pasien, sehingga liftnya itu di rumah sakit itu panjang-panjang dan besar gitu, rata-rata di atas 2,2 meteran panjangnya. Jadi lebarnya juga lebih dari 1,5 meter kalau untuk memuat pasien yang didorong oleh petugas medis. Jadi harus muat untuk bed pasien. Nah, terus ketentuan lain, passenger lift ini dalam satu gedung atau tower minimal harus disediakan 2 unit lift, tidak boleh satu. Kenapa tidak boleh satu? Karena yang namanya lift ini juga ada waktunya pemeliharaan atau perbaikan. Jadi kalau yang satu sedang dipelihara atau diperbaiki, maka yang paling tidak pengguna bisa menggunakan lift yang sebelahnya atau yang salah satunya. Kalau hanya satu lift pada saat terjadi masalah, maka otomatis pengguna gedung pada saat liftnya di maintenance akan menggunakan tangga, sementara tangga itu cukup melelahkan ya, apalagi misalnya high rise building tingginya 20 lantai, itu lumayan gitu, jadi sekian puluh meter berjalan kaki gitu. Jadi sebaiknya disyaratkan satu gedung memiliki minimal 2 unit lift passenger. Terus untuk lift passenger itu ada lebar minimum openingannya 1,1 meter, beda dengan tadi lift fire lift itu 1,3 meter, karena ini hanya untuk mayoritas penggunanya ialah hanya orang saja atau manusia. Oke, kita masuk ke konfigurasi lift. Nah, sebelum masuk ke konfigurasi ini, lift itu terdiri dari service lift dan passenger lift. Nah, untuk service lift sendiri, dalam satu gedung itu minimal harus memuat satu service lift. Nah, untuk jika di dalam gedung terdapat 4 sampai 5 passenger lift, maka harus ada minimal satu service lift juga. Nah, service lift ini juga untuk hotel dan apartemen harus bisa memuat kasur, sehingga bisa dinamakan sebagai bed lift. Nah, dalam fungsinya, service lift ini juga dapat difungsikan sebagai fire lift. Maka dari itu, service lift ini harus memenuhi standar-standar ketentuan dari fire lift. Lalu ada jenis passenger lift yang mana digunakan untuk memuat orang. Nah, untuk bangunan yang berskala besar harus bisa memuat minimal untuk 24 orang. Nah, kalau untuk skala kecil atau sedang bisa digunakan bisa memuat 12 sampai 15 orang. Nah, dalam satu gedung itu minimal lift passenger ini terdiri dari dua lift. Lalu untuk rumah sakit, untuk jenis proyek rumah sakit ini, lift passenger itu harus bisa memuat kasur atau tempat tidur. Maka dari itu lift passengernya
juga bisa disebut juga bed lift. Jadi dalam rumah sakit itu service lift dan passenger lift harus bisa memuat tempat tidur. Nah, untuk passenger lift ini memiliki minimal lebar opening yaitu 1,1 meter. Passenger atau layout. Jadi layout ini sangat penting untuk arsitek untuk menentukan pola penataan layout seperti apa dalam merencanakan liftnya. Misalnya yang gambar pertama ini linear itu memanjang, jadi lift linear itu biasanya hanya satu sisi. Ini juga banyak di hotel-hotel, di apartemen yang pakai pola ini, dan biasanya salah satu liftnya seperti di gambar harus lift untuk difabel. Jadi tidak boleh semuanya lift passenger, lift difabel bisa dicek di materi kami di aksesibilitas untuk difabel. Nanti ada pembahasan lift, nanti linknya akan kami tampilkan di pojok kanan atas. Terus alternatif penataan layout yang kedua ialah facing atau saling berhadapan. Nah, jadi misalnya kalau misalnya liftnya 2, maka satu berhadapan seperti yang paling kiri, atau 2 dengan 2 menjadi 4, 3 dengan 3 menjadi 6, 4 dengan 4 menjadi 8. Jadi ini yang lift facing. Nah, untuk lift berhadapan ini minimal lebarnya 3 meter, tapi rata-rata juga banyak yang lebarnya didesain 3,5 sampai 4,5 meter. Idealnya sih kurang lebih memang 3 sampai 4 meter supaya tidak terjadi penumpukan pengguna atau yang nunggu lift. Nah, pentingnya juga grouping ini ialah untuk memudahkan aksesibilitas, dikelompokkan dalam satu area. Jadi jangan sampai linear terlalu panjang sampai 6 atau 8 baris. Pada saat kita mencet lift, pada saat liftnya turun di lantai kita ternyata terlalu jauh jalannya, liftnya keburu jalan lagi. Tapi kalau kita berhadapan pakai sistem facing ini, makanya maksimal linear itu 4, sehingga dengan facing ini sangat dekat gitu. Jadi kalau misalnya ternyata yang liftnya yang terbuka, pintunya yang di belakang kita, dengan mudah kita mengaksesnya, tidak terlalu jauh berjalannya. Itu mengenai konfigurasi lift passengers. Oke, kita masuk ke materi tambah. Nah, untuk lift passenger sendiri terdapat konfigurasi layoutnya. Yang pertama ada linear dan juga ada linear dan juga ada facing. Yang mana linear itu memanjang dan facing itu saling berhadapan. Nah, untuk saling berhadapan ini atau facing itu harus minimal lebarnya 3 meter. Nah, dan untuk lift ini juga harus ada minimal satu untuk lift difabel. Terkait zoning lift. Jadi lift ini pada beberapa proyek memang ada kekhususan tergantung tadi sudah kita bahas grade atau kelas dari bangunan itu sendiri. Contohnya pada apartemen tidak semuanya pakai lift yang layout yang seperti dijelaskan di pembahasan sebelumnya, yaitu pakai linear atau facing. Bisa juga dengan pola linear yang disebutnya private lift apartemen. Nah, ini misalnya private lift apartemen itu biasanya untuk apartemen-apartemen yang kelas premium, di mana kalau kita lihat di gambar misalnya dalam satu denah typical floor itu hanya satu lantai hanya 4. Nah, apartemen premium itu sangat banyak di kota besar. Kalau di Jakarta biasanya satu lantai itu hanya 4 sampai 8 unit apartemen, tapi ukurannya besar, bisa rata-rata unitnya, satu unit apartemennya di atas 150 bahkan sampai di atas 200 meter persegi. Nah, yang dimaksud private lift di sini ialah di mana satu lift hanya bisa digunakan untuk mengcover unit masing-masing. Jadi seperti kita naik lift tapi tidak ketemu koridor gitu. Jadi keluar dari lift langsung masuk ke unit kita masing-masing. Jadi benar-benar sangat eksklusif, tidak bercampur dengan pengguna lainnya. Sementara area koridor itu digunakan sebagai service area. Jadi nanti tangga darurat, ruang janitor, ruang sampah, akses untuk maid, dan service lift itu ada di area belakang menggunakan koridor. Sementara pengguna atau penghuni apartemen yang kelas premium tadi langsung dari lift buka pintu ke foyer, foyernya itu langsung ke akses ke apartemennya. Nah, biasanya sistemnya tandem 2 begini. Kenapa? Kalau suatu waktu liftnya di maintenance masih bisa menggunakan lift yang di sebelahnya. Jadi ini sangat umum ya pada apartemen-apartemen yang kelas premium. Jadi kalau kita lihat di gambar, jadi liftnya berdempetan atau berdekatan, disebutnya private lift. Jadi pada saat orang datang masuk, kadang liftnya itu juga langsung dari parkiran, penggunanya masuk, liftnya naik langsung ke unit yang dituju, jadi tidak melalui koridor. Begitupun yang sisi satunya. Jadi kurang lebih ini yang disebut private lift apartemen. Ini hanya untuk apartemen-apartemen kelas premium biasanya. Jadi ini sangat umum. Selain itu juga, selain apartemen, pada office pun ada juga pembagian zona lift. Jadi pada office itu, pada perkantoran yang ketinggiannya sudah lebih dari 20 lantai atau lebih dari 15 bahkan, itu biasanya lift itu dibagi menjadi 2 zona. Ada low zone dan juga high zone. Jadi biasanya pemisahan zona ini kenapa penting untuk office? Karena office ini memiliki peak hour yang hampir bersamaan. Jadi misalnya kalau kita berkantor, jam masuknya sama, misalnya jam 8 jam 9 pagi, peak hournya sama, jam pulangnya juga hampir sama. Sehingga kalau misalnya tidak dibagi zona, biasanya terjadi tumpukan pengguna lift yang mengakibatkan waktu tunggunya terlalu lama. Sehingga biasanya pada lift itu dibagi low zone dan high zone. Kita lihat di gambar, misalnya low zone di gambar itu di sebelah kanan low. Jadi low itu akan mengcover kurang lebih setengah lantai terbawah. Jadi tergantung tingginya, tapi rata-rata maksimal itu satu zona itu 15 lantai secara standar. Jadi kalau misalnya bangunannya anggaplah 20 lantai, bisa dibagi 2, 10 lantai dan 10 lantai low zone, 10 lantai high zone. Jadi ini contoh gambaran saja. Yang low zone misalnya 10 lantai terbawah, dan juga high zone dia 10 lantai teratas. Jadi kurang lebih pembagiannya seperti ini. Kita lihat secara detailnya. Jadi nanti yang low zone ini ya hanya melayani lantai-lantai di bawah saja. Jadi dia akan berhenti kalau misalnya bangunan 20 lantai di lantai ke 11 gitu, atau lantai ke 10. Jadi nanti pengguna atau penghuni dari gedung tersebut langsung mengakses hanya di low zone saja. Terus kalau high zone, nah pada saat di low zone ini, lift yang high zone-nya itu ditutup, tidak ada openingan atau tidak ada bukaan di akses tersebut, hanya lubang saja. Jadi tadi hoistway atau ruang luncur dari liftnya saja, tapi tidak ada pintu yang dibuka, sehingga pemberhentian liftnya itu terbatas di lantai yang dilayani saja. Nah sementara,
kurang lebih seperti digambar. Sementara pada saat nanti high zone, di atas liftnya itu baru dibuka. Jadi high zone itu ruang luncurnya tetap sama, panjang gitu sampai atas menerus, tapi dia hanya buka di lantai-lantai bagian atas saja di zona yang dilayaninya. Nah ini jadi dia misalnya dari lantai 1 kalau 20 lantai, di lantai 11 langsung, jadi lantai 2 sampai 10 dia tidak akan buka, baru di lantai 11 sampai ke atas dia akan buka ya. Kalau mengenai 20 lantai itu yang disebut high zone, sehingga orang yang akan ke lantai atas ke zona high tidak akan berhenti di lantai-lantai low. Nah ini akan mempersingkat waktu tunggu dari lift itu tersebut, jadi tidak nunggu terlalu lama. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Terus di pertengahan biasanya ada yang namanya lantai transisi. Misalnya tadi 20 lantai, berarti di lantai 11-nya itu transisi, di mana baik pengguna high zone atau low zone bisa mengakses secara transfer gitu. Kalau di bangunan-bangunan zaman sekarang biasanya diintegrasikan dengan lantai refuge floor ya, untuk penyelamatan kebakaran. Nah, keuntungan lain dari pemisahan zona ini selain waktu tunggu yang lebih singkat atau waktu tempuhnya lebih cepat, pada area-area high zone, sisa ruang lift low zone tadi di atas sudah tidak ada, lift low zone-nya kan sudah berhenti di lantai 11-nya. Maka di ruang di atasnya itu akan bisa digunakan menjadi ruang-ruang efektif, misalnya penambahan perkantoran kalau fungsinya kantor ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa menjadi area yang dikomersialkan. Ini keuntungannya, karena tadi sudah dibagi zona, di high zone-nya menjadi kosong, tidak ada lift, jadi sehingga bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk ruang usaha. Jadi kita bayangkan kalau tidak ada pembagian zona, maka waktu tunggunya akan lebih lama dan juga kita tidak akan mendapatkan efisiensi ruang baru di atas. Jadi sangat banyak keunggulannya dari zona lift office, terutama yaitu tadi waktu tunggu yang lebih singkat pada saat peak hour atau waktu puncak dari office. Selain itu juga pada office itu juga biasanya lift itu melayani lantai dasar sampai lantai atas, dan lift parkirnya biasanya dipisah. Jadi dia lift parkir punya zoning sendiri, dia hanya melayani lantai parkir saja sampai ke lobby. Jadi nanti kendaraan itu parkir, masuk ke lift, terus dia keluar di lantai dasar, biasanya melalui akses gate, karena kalau kantor itu kan security-nya sangat ketat dan penting ya, biasanya pakai akses card. Baru jadi tidak bisa orang sembarangan parkir langsung ke lantai office-nya, dia harus melalui lobby dulu, diamati oleh resepsionis dan security sebagainya, baru dia bisa masuk ke lift yang dimaksud, baik itu low zone atau high zone. Oke, terakhir kesimpulan dari Nah, pada beberapa proyek terdapat kekhususan yang mana bisa juga disebut sebagai zoning lift. Nah, contohnya yaitu pada apartemen kelas premium, yang mana satu unit lift itu satu lift hanya bisa melayani satu unit apartemen saja. Lalu ada juga pada kantor yang mana kantor yang memiliki lantai lebih dari 15 lantai bisa memakai zoning lift, yaitu ada low zone dan high zone, yang mana low zone melayani kurang lebih setengah dari keseluruhan lantai, dan high zone untuk lantai ke atasnya. Nah, low zone tuh kurang lebih setengah lantai terbawah, dan high zone setengah lantai teratas. Nah, untuk high zone sendiri, hoistway-nya dari lantai terbawah sampai lantai teratas, namun pemberhentiannya hanya di lantai yang dilayaninya saja. Nah, pembagian zona di office ini atau kantor itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pengguna lift yang membuat waktu tunggu lebih lama. Nah, karena hal itu dilakukan dikarenakan pada kantor terdapat peak hour yang kurang lebih antar orang itu sama. Perencanaan arsitektur hubungannya dengan transportasi dalam gedung, khususnya lift atau elevator, itu adalah pertama kita harus mengetahui perkiraan jumlah dan kapasitas lift. Sekali lagi, yang menentukan jumlah realnya, baik itu kecepatan, kapasitas dan sebagainya, nanti konsultan MEP, tapi kita bisa memperkirakan semakin besar bangunan kita, fungsinya apa, populasinya semakin besar, maka pengaruh terhadap jumlah dan kapasitas liftnya. Terus juga sebagai arsitek kita juga harus mengetahui komponen apa saja yang ada di lift, ada car, hoistway, pit, lift mesin dan sebagainya, sehingga penyiapan secara desain itu harus disiapin area-area atau ruangannya. Jangan sampai kita tidak mengetahui bahwa lift itu memiliki berbagai komponen seperti yang sudah dibahas. Terus terkait konfigurasi atau layout, ini disesuaikan dengan sirkulasi pengguna dan juga fungsi bangunan. Misalnya kalau apartemen sebaiknya konfigurasinya seperti apa, kalau office tadi misalnya sebaiknya berhadapan pakai konfigurasi yang facing, dan juga terakhir pembagian zona dan adanya private lift untuk fungsi tertentu. Nah, ini memang kalau pembagian zona itu diperuntukkan biasanya untuk office yang high res, dan juga kalau private lift ini khusus untuk biasanya apartemen-apartemen yang kelas menengah ke atas atau kelas premium. Demikian pembahasan mengenai transport. Nah, kesimpulan terakhir dari video tersebut yaitu dalam perancangan arsitektur mengenai transportasi dalam gedung itu harus memperhatikan yang pertama penentuan jumlah dan kapasitas lift, dan juga komponen apa saja yang ada di dalam lift. Yang ketiga yaitu konfigurasi layout dari lift itu sendiri. Yang terakhir yaitu zoning lift, yaitu pada apartemen ataupun pada zona office. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.